Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, kurikulum itu dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum biasanya mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, seni, dan pendidikan jasmani yang diintegrasikan untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan siswa. Selain itu, kurikulum juga dirancang untuk mendukung perkembangan karakter siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Pemerintah secara berkala mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum agar tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Berikut adalah kriteria kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik harus dirancang dengan mempertimbangkan beberapa kriteria penting agar dapat memberikan pendidikan yang efektif dan relevan. Yang pertama, kurikulum harus berfokus pada kebutuhan siswa dan relevansi dengan perkembangan zaman. Memastikan bahwa materi yang diajarkan sudah sesuai dengan tantangan dan peluang di dunia nyata. Kedua, fleksibilitas adalah elemen penting. Kurikulum harus dapat diadaptasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, kurikulum harus menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang keempat, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan sehingga siswa dapat memanfaatkan alat digital untuk belajar. Dan yang terakhir, kurikulum yang baik harus memiliki penilaian yang komprehensif, yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap siswa. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, kurikulum dapat mendukung pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa fungsi dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum menjadi pedoman dalam proses pengajaran, mulai dari materi yang harus diberikan hingga proses pengajarannya. Kurikulum juga membantu guru dalam mengevaluasi perkembangan siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa. Kurikulum menjadi acuan belajar siswa, sehingga mereka mengetahui materi apa yang harus dipelajari dan dipahami. Yang ketiga, pedoman bagi kepala sekolah. Kurikulum menjadi pedoman pengelolaan sistem pendidikan
patokan pengawasan, dan indikator keberhasilan pembelajaran. Yang keempat, pedoman bagi pengawas. Kurikulum menjadi pedoman, patokan, atau ukuran untuk menetapkan apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kelima, pedoman bagi orang tua. Kurikulum menjadi pedoman bagi orang tua dalam mengawasi anaknya, sarana untuk mengukur kemampuan siswa. Kemudian, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Berikut adalah beberapa alasan kenapa terjadi perubahan kurikulum. Yang pertama, kita merubah kurikulum untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, tantangan yang dihadapi murid sekarang berbeda dengan murid atau siswa di masa lalu. Kurikulum perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai budaya. Kemudian, perlu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan keunikannya masing-masing. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik dari peserta didik. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, kurikulum yang diperbaharui dapat menghadirkan metode pengajaran yang lebih inovatif, efektif, dan interaktif. Selain itu, menyiapkan generasi masa depan. Jadi, kurikulum perlu disiapkan untuk generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Selanjutnya, kurikulum perlu mengalami perubahan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Pembaharuan kurikulum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan, seperti perangkat teknologi, buku teks, dan fasilitas. Apa yang harus dilakukan guru dengan adanya perubahan kurikulum? Nah, sebagai guru, kita perlu memperkaya wawasan keilmuan dan pemahamannya tentang kurikulum dan baru. Yang kedua, guru juga perlu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pedagogi yang baru. Selain itu, guru juga perlu memperkaya wawasan keilmuan dan pemahamannya tentang kurikulum baru, mengikuti pelatihan, dan juga perlu menggunakan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan baik secara individu maupun berkolaborasi dengan guru yang lain. Guru juga perlu mempersiapkan diri untuk melakukan hal baru guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu memiliki karakter yang responsif, percaya diri, dan mampu membentuk karakter siswa. Guru perlu memfasilitasi agar semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran. Guru perlu memotivasi siswa untuk meraih prestasi yang membanggakan, dan guru perlu memberikan bimbingan dan ide-ide cemerlang bagi kemajuan siswa. Nah, kesimpulannya, perubahan kurikulum
perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Jadi hal tersebut atau perubahan kurikulum itu diperlukan agar pendidikan itu tidak tertinggal. Kesimpulannya, perubahan kurikulum perlu. Hal ini guna menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang kedua, guru harus dapat beradaptasi dengan adanya perubahan kurikulum. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan dan karakteristik siswa perlu dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video aksi nyata tentang perubahan kurikulum, silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan umpan balik di link yang sudah saya tautkan di bawah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah tulisan. Sampai jumpa di video selanjutnya.